Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama para murid-Nya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para murid-Nya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Bisa dikatakan Santo Maximilianus ini adalah santo yang hidup di zaman modern, di mana ia mati tahun 41, dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1971, dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1982. Apa yang menjadi keistimewaan atau cara hidup dari Maximilianus ini adalah dia seorang Polandia, imam Polandia yang menggantikan seorang tahanan pada saat rezim Nazi Jerman. Lalu dia menggantikan seorang anak untuk dijadikan tawanan, dimasukkan ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Disitulah bentuk pengorbanan dia sebagai seorang beriman, seorang yang mencintai Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, tindakan Maximilianus ini bukan hanya sekedar tindakan seorang imam kepada yang mencintai umatnya, tetapi bagaimana juga lebih dari itu, sebuah tindakan mencintai Tuhan dan pengorbanan kepada sesama. Dan tentu pengalaman Maximilianus Kolbe ini bisa menjadi pintu masuk kita untuk merenungkan bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya soal kematian dirinya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Inilah soal pengorbanan Yesus yang akan terjadi, dan itu disampaikan oleh para murid-Nya, disampaikan kepada para murid-Nya. Tentu hal ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah semata-mata cinta kepada Bapa dan cinta kepada manusia yang diwujudkan dengan pengorbanan. Maka melalui dua tokoh yang hari ini kita lihat, yaitu Maximilianus dan Tuhan Yesus sendiri, cinta yang besar kepada Allah juga akan menumbuhkan cinta yang besar kepada sesama, dan salah satu bentuk cinta yang besar itu juga akan dilalui dengan jalan pengorbanan. Maka menjadi permenungan bagi kita sebagai umat Kristiani, jika kita mencintai Tuhan Allah dengan
begitu mendalam dalam pengalaman hidup kita, tentunya membuat kita cinta kepada sesama. Maka mari kita renungkan kembali dan kita temukan bentuk-bentuk cinta kita kepada Tuhan dan sesama sebagai bentuk bagaimana kita membalas kebaikan cinta Tuhan dalam diri kita.